Assalamualaikum Sobat Cerdas. Kembali lagi di live streaming Instagram Larasi Ayas. Nah, seperti biasa, live streaming kita selalu ditemani oleh sosok-sosok inspirasi yang sangat luar biasa pastinya ya. Dan spesial live kali ini kita ditemani oleh kawan seperjuangan saya dulu saat menjadi santri di sebuah madrasah. Dan beliau juga merupakan seorang pengusaha muda, juga founder dari Rumah Bisnis Islam. Waduh. Dan satu lagi, beliau juga merupakan dosen ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Wow, luar biasa sekali ya. Kira-kira siapa ya beliau? Penasaran? Langsung aja kita mulai live streaming kita pada hari ini. Cekidot. Oke, Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Akhirnya gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Rian. Akhirnya bisa bersilaturahmi juga kita ya, walaupun dalam situasi online seperti ini. Bahkan karena situasi COVID bisa silaturahmi kan. Ini kebetulan kawan ngaji ya kan. Ketemu lagi. Iya benar-benar. Jauh-jauh di Jalan Serdang nggak jumpa ya kan, Bu Laras? Iya. Dan dari Sabang sampai Merauke jadinya. Pak Rian apa kabar nih Pak Rian? Alhamdulillah sehat. Semoga semua kawan-kawan sehat juga, Bu Laras juga sehat, dan amin, berkah menyertai kita semua. Oke, baik. Oke, Pak Rian, sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk berkumpul di sini, langsung aja kita buka streaming kita hari ini ya, Pak Rian ya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung juga. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di live streaming ini, bersilaturahmi lagi di sini meskipun dalam keadaan online ya Pak Rian ya. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala juga kita tidak bisa bersilaturahmi seperti ini. Oke, Pak Rian, seperti kita bicarakan kemarin juga bahwa diskusi ini nyantai aja kitanya gitu ya. Yang penting apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya Allah. Amin. Oke, Pak Rian boleh dong sapa kita semua yang ada di sini sekaligus kenalan juga ke kita. Karena dari tadi kita sebut Pak Rian ya kan. Siapa sih Pak Rian ini? Boleh ya Pak Rian ya? Boleh, siap. Oke, silakan Pak Rian. Ya, terima kasih undangannya Laras, Bu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Instagramnya @rianparinduri. Mudah-mudahan ini sebentar lagi kawan-kawan Instagram bisa join, dan ini selamat datang kita ucapkan kepada yang sudah join. Kali ini sengaja diundang oleh Laras untuk kita diskusi online via Instagram dengan judul Etika Bisnis dalam Perspektif Islam di Masa Pandemi COVID-19. Tentunya kenapa Mbak Laras mengundang kita untuk diskusi bersama, pasti karena ingin mendengarkan bagaimana sih pandangan kita, termasuk diri saya pribadi, tentang etika bisnis dalam perspektif Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya berbeda ketika pengalaman yang dirasakan masa sebelum COVID dengan yang COVID saat ini. Maka perlu ada rumusan-rumusan atau pandangan yang harus kita lakukan, atau tindakan yang harus kita lakukan, seperti membuat hal yang baru, karena ada takdir yang baru hadir di tengah COVID ini, termasuk cara kita berkumpul yang dibatasi dengan protokol, atau malah sebelumnya hashtag di rumah aja. Berarti ada hal-hal atau etika yang
berbeda tentunya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi saya sangat berterima kasih atas undangannya, bersyukur kita sama-sama kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kawan-kawan yang menyaksikan, saya ingin kenalkan bahwasannya Mbak Laras adalah teman dulu waktu kami ngaji baju putih celana hijau. Ya teman seperjuangan ya Pak. Tempat perjuangan ngaji. Mungkin kawan-kawan juga pernah ngaji seperti kita sama, ya kan? Iya benar. Inilah apa namanya nikmat silaturahim itu. Yuk sama-sama terus kita jaga gitu ya. Itu introduction apa namanya pengantarnya dari saya. Mudah-mudahan bisa kita dalam diskusi nanti dapat dia poinnya apa saja arahnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Laras. Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak Rian sebelumnya juga udah mau bergabung di live streaming kita hari ini. Yaitu harapannya tadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya, apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Pak Rian ya. Dan benar sekali tema diskusi kita hari ini yaitu etika bisnis dalam perspektif Islam di masa pandemi COVID-19. Nah, menurut pandangan Pak Rian sendiri nih Pak Rian, dalam Islam sendiri cara berbisnis yang baik itu gimana gitu? Dan mungkin yang pernah dilakukan Rasulullah sendirilah kan, yang bisa kita terapkan untuk kita menjalankan bisnis kita juga gitu. Dan menurut sejarahnya juga Rasulullah sendiri juga berbisnis atau berdagang ya Pak Rian ya. Ya, nah, benar. bisa nggak berbagi ke kita semua Pak Rian cara berbisnis yang baik itu gimana sih dalam Islam gitu khususnya? Silakan Pak Rian. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Ketika kita bicara tentang etika, tentunya bisnis juga harus punya aturan main atau etika tersebut. Apalagi kita bicaranya ini tentang perspektif Islam. Tentunya yang menjadi panutan kita ataupun bapak founding father dalam kegiatan Islam yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala hal yang dibuat Rasulullah harus menjadi tuntunan bagi kita. Termasuk kita tahu sama-sama. Ini ceritanya sama kawan ngaji yang ranking ini. Ranking. Jadi ini saya ngomong sama yang ranking gitu ya, walaupun di akhir-akhir kami selip andai nasihat. Nah, sama-sama lah Pak. Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindakan berkehidupan ini. Nah, balik lagi, siddiq itu, kejujuran itu, kebenaran itu adalah fondasi utama dalam berbisnis. Dalam apapun sih sebenarnya, apalagi dalam berbisnis, tepat sekali ketika kita melakukan tindakan dengan jujur. Ketika kita melakukan tindakan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada jujur mengarah kepada keadilan gitu. Orang yang adil pasti tidak jujur, pasti dia jujur. Barang tentu dia jujur. Orang yang jujur pasti dia akan adil. Jadi jujur dan adil ini seimbang dalam berbisnis. Contoh, ketika kita jual cabai di pasar tradisional katakanlah, itu kan timbangan juga tradisional, tidak elektronik ataupun digital. Ketika timbangan itu diletakkan, kita sering dengar ada yang lihat letak magnet lah, kemudian nggak ditransparankan kepada kita, nggak dilihatkan benar atau tidak kiloannya. Nah, ini menjadi tantangan bagi seorang pedagang, walaupun pembelinya membiarkan gitu. Nanti ada apa di sini? Ternyata ada naungan Allah, ada pandangan Allah bagi kehidupan kita. Selama kita merasakan atau merealisasikan hidup berdasarkan pandangan Allah, tentunya kita mampu untuk berbuat benar, mampu untuk menjadi orang yang siddiq. Kenapa? Kita sudah mawas diri, bahwasanya setiap tindakan kita tuh ada Allah yang menjaganya. Nah, kendati saya berbicara dengan lisan seperti ini, mengingatkan kita semua, tentunya saya juga mengingatkan diri pribadi, agar kita yuk sama-sama lihat dalam setiap tindakan kita ada Allah yang mengawasi, termasuk dalam berbisnis. Nggak boleh kita bohong-bohong timbangannya, nggak boleh juga kita curang. Kemudian dalam bisnis juga ada khiyar, bisa memilih. Jangan kita curangi, gitu. Jangan kita nggak biarkan orang milih. Indahnya Islam seperti itu.
Contoh, kita mau beli baju, dipersilakan milih yang mana. Ada letak keharmonisan dalam berbisnis antara penjual dan pembeli. Begitu fondasi awalnya sih. Ada lagi, Mbak? Jadi ibaratnya termasuk dari rukun jual beli itu tadi ya Pak Rian ya. Karena Yes. salah satu rukun jual beli kan adanya keridoan antara kedua belah pihak ya, si penjual Ya. dan si pembeli. Jadi harus sama-sama ridho, tidak boleh curang gitu ya Pak Rian Ya. ya. Jujur sama tadi adil ya Pak Rian ya. Iya, itu sifat yang harus kita lakukan. Oh gitu. Etika Jadi, juga. iya benar-benar. Nah Pak Rian, berbicara ke rukun jual beli tadi itu ada yang namanya ijab dan kabul nih Pak Rian. Ya, Jadi si penjual dan si pembeli dalam Islam sendiri yang kita ketahui ijab dan kabul seperti saya jual, saya beli, seperti itu kan Pak Rian. Nah, kenyataannya nih di zaman sekarang ini sangat jarang sekali orang-orang yang berbisnis, khususnya para pedagang melakukan ijab kabul tersebut. ya. Bahkan hanya ngomong terima kasih ya gitu kan. Nah, itu hukumnya dalam Islam seperti apa Pak Rian? Apakah transaksi jual beli tersebut sah gitu? Ya. Boleh kasih penjelasan ke kita ya Pak Rian ya? Ya, luar biasa ya. Ini kita masuk kepada hukumnya. Jadi setiap kita dalam rukun ada penjual, pembeli, ada barang yang diperjualbelikan. Nah, kemudian ada akad. Kan begitu, itu rukunnya. Iya, benar. Nah, di akad itu yang kita tahu dalam mazhab Imam Syafi'i, nah ini gaya kita terlalu mudah untuk membahasnya, tapi terus kita belajar ya, mungkin nanti kita sama-sama mengkoreksinya. Saudara, ada ucapan jual dan beli. Ini menjadi apa namanya? Akad. Ini disebut akad. Saya jual ya, saya beli. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i seperti itu dilakukan. Kemudian ada yang mengatakan sebagian pendapat lagi bahwasannya struk perbelanjaan juga menjadi bagian daripada akad tersebut. Begitulah yang membedakan antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Fikih muamalah itu dia hukumnya bergerak. Jadi tidak monoton. Kendati demikian ada yang berpendapat harus jual, harus bilang beli, harus bilang jual. Kita nggak boleh berpatokan dengan ekstrim untuk mengatakan itu harus yang itu. Tapi kalau dia ingin berpendapat hal yang seperti itu, maka lakukanlah pendapat kita, prinsip kita ketika jadi pedagang menggunakan mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan harus mengucapkan akad jual beli, buatlah. Lantas kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu yang membuat lemahnya Islam. Dia terhijab ataupun buntu pada kajian itu saja. Gara-gara kaji-kaji itu nggak ada satupun barang yang dijual. Ini bagi kita anak-anak muda nanti harus lebih fleksibel dan banyak baca hal-hal yang kontemporer tentang hukum jual beli ini ataupun akad ini. Itu tadi ada yang dengan stroke, dengan mengatakan terima kasih kembali, itu bagian dari akad. Nah, ini tentu indahnya Islam ketika kita berbicara muamalah. Begitu. Berarti pandangannya hukumnya itu tetap sah gitu ya dalam artinya ya, Pak Rian. Lantas ketika ada yang berpendapat ini tidak sesuai dengan yang saya utarakan tadi, jangan pernah kita yang anak-anak muda bilang, oh dia radikal, pahamnya paham radikal, pahamnya duniawi sekali. Nah, itu yang melemahkan kita berbisnis. Silakan kita tetap menggunakan akad jual ya, saya boleh gunakan ketika kita yakin dengan itu. Namun ketika kita punya hukum-hukum yang kita baca yang lain, kemudian pendapat-pendapat yang lain, jangan pula kita melemahkan satu sama lain. Itulah indahnya Islam yang damai. Malah orang-orang sana kamsyah, wah luar biasa, terus dia tumbuh. Kita bicarakan baru satu lantai, orang sudah bicara 10 lantai supermarket. Begitu. Ya. Jadi jangan menghakimi orang lain juga ya, karena kan pengetahuan orang tuh beda-beda ya Pak Rian ya. Ya, benar. Nggak semuanya orang lain itu berpaham gitu. Jadi kalau sebenarnya, inilah gunanya. Dari sini kan kita jadinya tahu gitu kan, bahwa hukum jual beli itu tadi ada ijab dan qabul. Nah, untuk yang sudah tahu, alangkah baiknya untuk dilakukan dan diterapkan juga dalam sehari-hari gitu ya Pak Rian ya. Oke, Tentu. inilah Yang penting semangat kita buat.
Iya, benar. Nah, Pak Rian, seperti yang sesuai dengan tema kita juga gitu kan, etika bisnis di masa pandemi COVID-19. Nah, Pak Rian, menurut Pak Rian sendiri nih, pedagang atau pebisnis yang tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah. Hmm. Contoh nih, di masa pandemi ini kan pemerintah menerapkan aturan ke semua pebisnis atau pedagang, khususnya di bidang kuliner lah ya kita katakannya. Nah, untuk tidak melakukan transaksi beli makan di tempat contohnya gitu kan, atau Ya, disuruh untuk para pedagang memakai masker gitu. Nah, untuk pedagang yang tidak mengikuti aturan pemerintah itu gimana Pak Ian? Apakah kita juga termasuk zolim gitu? Berbuat zolim lah contoh karena tidak mengikuti aturan pemerintah gitu. Dan hukumnya yang bisnis yang kita jalani itu jadi seperti apa gitu? iya, bagus sekali, luar biasa. Ini masuk dalam etikanya si pedagang terhadap aturan pemerintah. Nah, yang perlu dilihat adalah pemerintah kita adalah pemerintah yang zolim atau tidak zolim. Nah, itu tidak dijawab, ya. Nah, namun yang kita lihat adalah bagaimana seorang muslim sejati adalah wajib hukumnya menaati segala bentuk perintah daripada pemerintah tersebut. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, lalu ada derajat selanjutnya di bawah Rasulullah, yaitu adalah pemerintah sendiri. Jadi setiap Islam Muslim sejati, taatilah pemimpin, selama pemimpin tidak membawa kita pada jalan yang zolim, jalan yang buruk. Kalau masih bagus sesuai dengan syariat Islam, ya maka ikutilah. Tapi kalau kita rasa tidak sesuai dengan syariat Islam, nah itu yang terjadi adalah ya mungkin huru hara sana sini, malah adanya perlawanan antara pemimpin dengan masyarakatnya. Contohnya seorang Fir'aun, raja yang hebat, pemerintah yang hebat, namun masyarakat bergejolak melawannya. Kenapa? Zolim, tidak ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya. Nah, menurut Pak Rian sendiri, peraturan seperti itu pemerintahnya termasuk zolim atau tidak gitu? Karena kan banyak nih keluhan-keluhan para pebisnis atau pedagang lah khususnya kan, dengan menerapkan peraturan seperti itu pelanggannya sepi, otomatis sepi gitu kan, Iya. pemasukannya jadi berkurang. Nah, kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk para pedagang itu termasuk zolim apa tidak gitu, dan Ya. wajib atau tidak kita ikuti gitu. Iya sih, benar. Ini saya tidak pada posisi untuk mengatakan zolim atau tidak pemerintah, selama memang belum ada kita lihat bentuk-bentuk kezoliman yang dibuat pemerintah dalam hal ini. Namun, saudara-saudari sekalian yang mendengarkan pada kesempatan kali ini, ketika ada aturan tersebut dan kita juga tahu seluruh dunia ini terserang virus COVID-19 atau COVID-19 yang tidak bisa lihat kita sama-sama melalui kasat mata, maka yang terjadi adalah, saudara, kita harus berhati-hati. Cara berhati-hati adalah dengan mendengarkan pengumuman dari pemerintah untuk melakukan siap di rumah saja. Kemarin sebelumnya kita pernah diskusi dengan kawan-kawan rumah siap kerja. Ya, kemarin itu kita diskusi, kita sampaikan bahwasannya ini ada jalan lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraup rezeki. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping kesulitan yang kita alami ini hari, ada kemudahan. Saya juga sampaikan, selama ini mungkin kita belanjanya ke mall melulu, dan kita startup pemula, ya kan, anak-anak muda apalagi yang pengen jualan dari awal di rumah masing-masing, ini jadi momentum bagi kita. Tidak jauh-jauh lagi orang-orang belanja ke plaza, ke mall, ya kan Mbak Laras, namun kita bisa buka kedai dari rumah. Nah, ini jawabannya adalah Allah bantu sebetulnya kita. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini karena ada kajian Islam, ini udah masuk ke Ustadz ini jadinya. Kita harus berprasangka baik menanggapi apapun yang diberikan Allah. Bahkan ketika kita melihat ada Fir'aun datang kepada umat yang di sana, seolah-olah kalau kita berprasangka buruk, kok jahat sekali Allah, pada masaku ada orang yang ingin disembah dan kami dihina.
kami dibunuh, kami dicaci, kami dihajar habis-habisan. Itu kalau kita berprasangka buruk. Tapi kalau kita berprasangka baik, justru pada momentum dia hidup di tengah-tengah Fir'aun dan dia matinya syahid, Allah lebih sayang kepadanya. Kemudian dia ada bentuk jihad melawan itu. Sama halnya dengan Palestina. Nah, Palestina sebelum corona juga terus berjuang untuk Islam. Jadi ya ini jalan, ini sekarang udah masuk pada new normal. Kayaknya sudah bisa dengan menggunakan masker kita belanja. Yuk move on lagi. Yang jualannya selama ini tertunda, omsetnya berkurang, ini nggak lama. Justru ada kemudahan di balik kesulitan. Gitu. Iya benar sekali. Jadi intinya kita harus tetap berprasangka baik kepada siapapun gitulah ya. Yes. Karena kita pun juga tahu ya bahwa saat ini bukan hanya pemerintah, siapapun pasti dilema gitu ya Pak Rian ya, untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa yang terbaik untuk melawan COVID-19 ini tadi gitu. Iya. Nah mungkin dengan kebijakan pemerintah seperti itu bisa membantu atau meringankan lah khususnya ya untuk memberantas COVID-19 itu tadi. Jadi kita tapi saya tertarik sedikit saya tambahkan. Ini berbicara dengan pemerintah kita yang luar biasa memberikan perhatian, pengumuman dan sebagainya. Ketika kita melirik kepada negara tetangga yaitu Malaysia, luar biasa sekali. Setiap warganya, setiap orangnya diberikan bantuan dengan nominal uang untuk mencukupi kebutuhan. Jadi memang betul-betul lockdown ya gitu. Nah ini kita berbenah lah, kita bisa menyoroti berbagai macam wilayah negara, berbagai macam berbeda negara dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tentunya intinya kita ingin kita lihat semuanya ingin menjaga untuk virus yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan dan diskusi hari ini terbebas dari COVID-19 sampai dengan COVID-nya ini berlalu. Gitu. Amin. Amin. Oke, Pak Rian, bagus sekali. Jadi terakhir nih Pak Rian, bisa kasih pesan untuk para pebisnis dimanapun berada, khususnya di masa pandemi COVID-19 ya Pak Rian ya. Oke, yang pertama saya mengucapkan pesan kepada tuan rumah yang mengadakan live ini, Mbak Laras, tetap terus semangat, buat ini banyak dan terus menerus dibuat, bangun silaturahim dengan berbagai banyak orang dan insya Allah ini jadi ladang amal jariah bagi kita semua. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti, jangan pernah patah semangat, terus kembangkan konsep Anda. Saya lihat bagus sekali kedaiku, terus dibuat. Ya, ini menjadi spirit dan juga bagi semuanya yang menyaksikan hari ini tetap juga semangat, jangan pernah stop, ya, maju terus. Karena sesungguhnya kita ini diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, ya kan? Afala ta'qilun, apakah kita nggak punya pemikiran untuk mengembangkan segalanya? Kemudian kita diberikan Allah tangan untuk berjuang dan diberikan kaki untuk bergerak terus. Seandainya disuruh, ya kan, potong tangan Anda, 1 miliar akan dibayar. Mungkin kita berpikir 1000 kali untuk memotong tangan ini. Potong nggak ya? Begitulah hebatnya, dahsyatnya berarti tangan ini untuk bisa berbuat banyak. Itu. Kemudian semuanya bisa dilakukan dalam hidup ini, kecuali satu hal. Apa itu? Makan kepala sendiri. Coba siapa yang bisa di sini? Coba dikunyah kepalanya sendiri, nggak bisa. Makan kepala kawan bisa. Nah, maka dari itu buatlah sekreatif mungkin. Ingat, jangan pernah merasa kecil. Ya, kalau kita saja sendiri merasa diri kita kecil, bagaimana orang mau menilai kita? Pasti lebih kecil lagi. Kita aja sendiri merasa kita kecil. Tapi kalau kita ngerasa bahwasannya kita ini orang yang besar, bersemangat penuh, ada Allah yang maha besar melindungi kita, maka yang lain kita bisa jadikan sinergi untuk besar bersama. Begitu. Ya, pesannya semangat terus, buat terus. Iya benar. Jadi untuk para pebisnis dimanapun berada, tetap semangat gitu ya Pak Rian ya. Jadi sekecil apapun bisnis kalian, jangan pernah merasa minder, itu intinya Pak Rian. Tetap lakukan yang terbaik untuk masing-masing bisnisnya, gitu ya Pak Rian ya. Ya, tetap semangat.
Iya, iya. Nah, oke Pak Rian, sekali Ya, lagi terima kasih banyak Pak Rian sudah mau bergabung di live streaming kita. ya Jadi buat Mbak Laras, kawan-kawan, nanti gimana? terus buat, nanti kita bisa terus mengembangkan kepada seluruh pemuda-pemuda ini, karena kita mau kenalkan Mbak Laras, mumpung lagi live, kita punya rumah bisnis Islam. Nah, nanti Iya, iya, kawan-kawan kita bisa ajak semua gabung di rumah bisnis Islam, boleh di benar. follow dulu Instagramnya Mbak Larasnya @larasiayas, boleh Siap. juga, iya, follow Instagram kita di @rumahbisnisislam.id. Jadi kawan-kawan bisa gabung semua, kita bisa kembangkan. Satu lagi pesan saya, ya silaturahim ini jadi penting, karena kalau jualan nggak ada yang beli, berarti nggak ada orang, berarti bingung siapa yang beli, nggak ada orang karena nggak mau kawan. Tapi kalau kita Iya, tahu ada kawan, pasti ada pembeli. Seorang pengusaha betul. parfum tentu, ya kan, menginginkan parfumnya terjual oleh Iya, betul. beras, pengusaha telur, pengusaha sembako lainnya. Begitu juga sebaliknya, pengusaha sembako tentu pengen sembakonya terjual. Yang beli siapa? Pengusaha parfum. Jadi kita terus berputar. Jangan bilang nanti kalau aku jualan siapa yang beli. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, gitu. Jangan lupa juga Mbak Laras, ini saya akan share di Instagram ya. Nanti kita ini rekamannya dikirimkan ke saya, boleh ya, dalam Boleh, bentuk boleh, video. boleh, boleh. Boleh, Terima boleh, kasih. Pak Rian. Iya, Ya. benar. Ya, untuk kawan-kawan yang belum sempat bergabung, nanti bisa lihat rekaman videonya di sosial media Rumah Bisnis atau di Larasi Ayas, gitu ya Pak Rian Ya. ya. Baik, Sip. terima kasih Pak Rian, kawan seperjuangan dari kecil. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.